Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan kembali mengikuti PJJ dalam materi ibu tentang menghitung biaya obat sesuai dengan permintaan sesi pertama. Ya, jadi sekarang kita masuk materi berikut ini. Untuk kompetensi dasar, yaitu menghitung nilai persediaan barang dan biaya obat dalam resep sesuai dengan permintaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan perhitungan nilai persediaan barang dan biaya obat dalam resep sesuai dengan permintaan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah diskusi dan penggalian informasi siswa diharapkan mampu: pertama, memahami komponen biaya obat di apotik. Kedua, memahami perhitungan biaya neto apotik, harga jual apotik, pajak penambahan nilai, dan tuslah serta embalase. Ketiga, memahami perhitungan harga sesuai dengan permintaan. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah setelah diskusi dan penggalian informasi siswa diharapkan mampu: pertama, melakukan perhitungan HNA, HJA, PPN, tuslah, dan embalase di apotik dan di rumah sakit. Kedua, melakukan perhitungan harga sesuai resep permintaan. Baiklah, akan Ibu bacakan di sini juga mengenai peta konsep yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada HNA, HJA, kemudian yang kedua harga obat bebas dan bebas terbatas, yang ketiga harga obat dengan resep. Nah, di sini ada beberapa kata atau glosarium yang biasa kita sebut dengan kosakata. Yang pertama adalah HJP, yaitu harga jual produsen, yaitu harga yang dijual produsen ke distributor. Yang kedua adalah HNA. HNA yaitu harga neto apotik, harga obat yang dibeli apotik dari distributor. Yang ketiga ada HET atau harga eceran tertinggi, yaitu harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah dalam menjual suatu obat. Di apotik, HJA tidak boleh melebihi HET. Yang keempat adalah HJA, yaitu harga jual apotik. Adalah harga jual yang ada di apotik. Yang terakhir, yang kelima adalah PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Adalah pajak yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen. Nah, sekarang kita mempelajari berikutnya adalah komponen harga resep. Yang pertama tadi adalah harga neto apotik atau HNA singkatannya, yaitu harga obat yang dibeli di apotik dari distributor. HNA berupa sejumlah harga obat yang tertulis. HNA dari faktor yang sudah termasuk PPN sebanyak 10%. HNA tanpa PPN. Kemudian yang kedua adalah harga jual apotik, biasa disingkat dengan HJA, yaitu harga yang ditawarkan ke konsumen dengan perhitungan PPN 10% dan profit atau keuntungan bervariasi sekitar 10%, 15%, atau 25%. Pemerintah menetapkan HNA tidak boleh melebihi HET, sehingga menyesuaikan dengan margin dari pemerintah yaitu 25%. Berikutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau konsumen akhir. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Kemudian besarnya PPN adalah 10%, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya,
PPN ini ada yang diperhitungkan langsung dengan harga obat, sehingga PPN tidak muncul di faktur, dan juga tidak diperhitungkan langsung dengan harga obat, sehingga PPN akan muncul di faktur. Pihak apotik harus mengelompokkan faktur dengan harga obat yang sudah termasuk PPN ataupun yang belum termasuk PPN sebelum diinput pada komputer dan menentukan harga pada barang. Yang terakhir adalah tuslah dan embalase. Tuslah yaitu jasa pelayanan farmasi untuk setiap pengambilan obat ataupun sesuai dengan kebijakan. Embalase adalah pembayaran peralatan yang digunakan dalam pengerjaan resep. Penentuan tuslah dan embalase diserahkan kepada kebijakan apotik masing-masing. Perhitungan tuslah dan embalase ini mempengaruhi harga obat yang akan dibayar oleh pasien. Nah, ini ada beberapa contoh faktur. Faktur dengan harga obat belum termasuk PPN. Ya, jadi di sini Ibu memberikan contoh faktur dari PT Inti Sentral Pharma mengenai faktur tersebut ada atau tidak PPN-nya. Mungkin bisa terlihat terbaca di sini ya. Ada allopurinol, kemudian ibuprofen, yang terakhir adalah Lostasek. Jadi ada 3 item obat yang tercantum dalam faktur. Kemudian yang kedua, faktur dengan harga obat sudah termasuk PPN. Di sini contohnya adalah Bodrexin, flu, dan batuk sirup. Ya. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan rumus untuk perhitungan HJA atau harga jual apotik, yaitu HNA ditambah PPN 10% ditambah profit atau keuntungan atau biasanya kita sebut dengan margin. Kemudian yang kedua rumusnya HJA sama dengan HNA ditambah profit atau keuntungan. Jadi ini yang membedakan dua bentuk faktur tadi. Yang pertama fakturnya sudah ada PPN, kemudian yang kedua fakturnya tidak ada PPN. Untuk keterangannya di sini HNA adalah harga neto apotik, HJA adalah harga jual apotik, profit atau keuntungan atau margin itu tiap apotik bervariasi, biasanya berkisar antara 10% sampai dengan 33%. Profit keuntungan terbesar biasanya mengikuti HET atau harga eceran tertinggi. HJA tidak boleh melebihi HET. HET atau harga eceran tertinggi biasanya tertera pada kemasan obat. Jadi kalian kalau misalnya melihat kemasan obat, baik itu dalam kemasan dus, box ya, box obat ataupun sirup misalnya begitu ya, itu ada tercantum HET-nya, harga eceran tertinggi. Misalnya berapa rupiah, misalnya Rp12.000 dan harga itu harga jual apotik tidak boleh melebihi harga dari HET tadi, harga Rp12.000. Jadi harus di bawah harga Rp12. Di sini Ibu memberikan contoh perhitungan HJA. Yang pertama soalnya adalah hitunglah HJA allopurinol tablet dengan memperhitungkan profit 25%. Jika harga obat yang dibeli apotik dari distributor sebagai berikut. Nah, ini Ibu kembali menayangkan contoh fakturnya di sini. Jadi kalian di sini harus sudah bisa membaca apa saja yang termuat dalam faktur ya. Sebentar Ibu sedikit menjelaskan. Jadi yang namanya faktur itu berarti kita membeli obat ke distributor atau ke PBF, pedagang besar farmasi. Dan itu
biasanya dalam bentuk PT ataupun CV ya. Tapi biasanya kalau untuk yang distributor skala besar bentuknya PT. Di sini contohnya adalah PT Inti Central Pharma. Apa saja yang termuat dalam faktur? Yang pasti ada apotik kita, nama apotik kita, kemudian dikirimnya ke siapa ya alamatnya. Kemudian di sini ada nomor, kemudian tanggal, nomor faktur ya, jatuh tempo itu bisa kredit atau bisa tunai, COD. Kemudian dicantumkan NPWP. Kemudian ada nama barang, nomor batch, biasanya disertai nomor ED atau tanggal ED ya, kadaluarsa, expired date, kemudian ada jumlah barang, harga satuan, ada diskon, diskon pertama, diskon kedua, kemudian di sini terakhir adalah jumlah harga. Di bawahnya ada subtotal, diskon tunai, terus kemudian ada PPN ya di sini ya. PPN, kalau misalnya ada materai, kemudian total. Nah itu. Jadi kalian di sini menghitung HJA atau harga jual apotik obat allopurinol tablet. Ya. Lanjut berikutnya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Cara menghitungnya adalah perhitungan HJA allopurinol tablet. Kita lihat dari faktur ya. Yang faktur yang tadi, harga allopurinol tablet biasanya untuk pembelian di PBF, distributor, pedagang besar farmasi, itu satuannya adalah satuan kemasan ya. Jadi tidak bisa dibeli dalam satuan strip. Kita belinya misalnya di sini contohkan adalah satu box. Satu box itu isinya 100 tablet. Nah, ini Ibu di sini Ibu akan lebih rinci lagi. 100 tablet itu adalah 10 kali 10 tanda kutip S. Ya, maksud 10 kali 10 tanda kutip S ini adalah dalam satu box allopurinol itu ada 10 strip. Ya, 10 strip itu terdiri ya, dalam satu box ada 10 strip. Dalam satu strip itu terdiri dari 10 tablet. Ya, satu strip isi 10 tablet. Jadi kalau ada 10 strip, ya 10 dikali 10. Kalau di total semua jumlahnya adalah 100 tablet. Oke. Kalau sebelum PPN, itu harganya di faktur adalah 10.395 per box. Harga untuk allopurinol. Ya. HNA allopurinol per tablet. Nah, jadi kita bagi nih. 10.395 dibagi tadi yang kemasan tadi tuh allopurinol satu boxnya isi berapa? Isi 100 tablet. Jadi dibagi 100 tablet. Didapat angkanya Rp103,95. Ya, jadi untuk perhitungan HNA itu dihitung per tablet. Untuk tablet-tablet yang strip ya, maksudnya dalam artian di sini adalah allopurinol itu kan masuk obat golongan keras yang menggunakan resep dokter, sehingga kita jualnya harganya per tablet. Ya. Nah, kemudian misal diambil profit 25%. Nah, untuk profit 25%, tadi kan di awal di slide sebelumnya ada yang 10, ada yang 15 sampai dengan 25. Biasanya untuk yang obat-obat keras, golongan obat keras itu biasanya diambil margin antara 20 sampai 35% atau 25% sampai dengan 35%. Itu range-nya terserah kita di apotik, terserah. Mau ambil yang 20% ataupun 30% atau 35% itu terserah apotik. Jadi keuntungannya agak lebih besar dibandingkan yang 10% tadi. Kalau 10% tadi biasanya untuk margin atau profit keuntungan obat-obat OTC. Ya, obat-obat OTC itu yang dipajang di etalase depan yang termasuk golongan obat bebas dan bebas terbatas.
Jadi marginnya beda-beda. Lebih murah harganya, kalau marginnya semakin kecil, harga jual apotik atau harga jual obat tersebut semakin murah. Kalau marginnya tinggi, persennya tinggi, berarti harganya lebih mahal. Kenapa obat-obat keras marginnya tinggi-tinggi gitu ya? Karena ya memang yang utama karena diresepkan oleh dokter gitu kan. Jadi ada keuntungannya juga harus diambil agak lebih tinggi sedikit. Ibu lanjutkan, untuk rumusnya HJA itu sama dengan HNA ditambah PPN ditambah profit. Ya, jadi HJA allopurinol, karena tadi obatnya allopurinol, sama dengan Rp103,95 tadi yang sudah persatuan tablet itu ditambah PPN 10% ditambah marginnya 25% atau profit 25%. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. 103,95 ditambah 10% dikali sama Rp103,95 ditambah 25% dikali Rp103,95. Hasilnya adalah Rp103,95 ditambah Rp10,395 ditambah Rp25.9.875. Angkanya itu koma ya, bukan titik ya, koma. Karena itu persatuan tablet memang murah sekali. Allopurinol itu adalah obat generik. Kemudian total rupiahnya di situ adalah 140,3325 rupiah. Jadi HJA allopurinol tablet 140,3325 rupiah per tablet atau dapat dibulatkan menjadi 150 rupiah per tablet. Jadi anak-anak ibu, kalau misalnya ibu tanya, satu strip jadinya berapa harganya allopurinol tablet? Bagaimana? Bisa dijawab? Ya, tinggal dikalikan saja. Satu strip kan isi 10 tablet. Jadi kalau per tablet harganya Rp150 dikali 10, satu strip allopurinol itu harganya Rp1.500. Sudah jelas ya sampai di sini untuk satu contoh soal yang Ibu berikan. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Berikutnya akan Ibu berikan lagi satu contoh yang tanpa PPN. Ya, yang kedua contohnya adalah hitunglah HJA, Bodrexin flu dan batuk sirup dengan memperhitungkan profit. Nah, ini 15% ya. Ini termasuk golongan obat OTC, tapi diambilnya juga 15%. Obat OTC bisa 10 sampai dengan 15%. Jika harga obat yaitu yang dibeli apotik dari distributor sebagai berikut. Di sini Ibu mencantumkan faktur pembelian dari distributor. Tidak terlihat ya. Nah, perhitungan HJA Bodrexin, flu dan batuk sirup. Harga Bodrexin flu dan batuk sirup sesudah PPN. Ya, ini sudah PPN ya jadinya ya, sehingga tidak PPN-nya tidak tercantum lagi tadi di faktur. Itu harga sesudah PPN adalah Rp7.000. Misalnya kita ambil profitnya adalah 15%, maka rumusnya adalah HJA sama dengan HNA ditambah profit. Hitungannya adalah HJA flu dan batuk sirup sama dengan Rp7.000 ditambah 15%. Jadi Rp7 ditambah 15% dikali Rp7.000. Rupiah ditambah 1.050. Ya, itu untuk profit atau margin 15% tadi. Sama dengan hasil yang didapatkan adalah 8.050. Ya. Jadi HJA atau harga jual apotik Bodrexin flu batuk sirup adalah
Rp8.050 per botol, atau dapat dibulatkan menjadi Rp8.100 per flash atau per botol. Jadi itu yang dijual di apotek, harganya 8.100. Jadi kalau kalian mau beli obat Bodrexin flu dan batuk sirup di apotek itu sudah dengan harga yang HJA ini. Harga jual apotek yaitu harganya 8.100. Sudah ada keuntungannya 15% untuk apoteknya. Begitu. Cukup jelas sampai di sini materi dari Ibu. Perhitungan HJA menggunakan PPN dan tanpa menggunakan PPN yang kita lihat atau kita hitung berdasarkan faktur pembelian dari distributor. Nah, cukup sekian materi dari Ibu. Semangat belajar dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Silahkan dipelajari lagi. Materi Ibu sudah diposting juga di Google Classroom. Jadi kalian bisa membaca ulang. Kemudian jangan lupa ada tugas yang dimasukkan ke dalam Google Classroom juga. Selamat pagi, Ibu akhiri materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.